Baik, salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Banyak orang yang tidak punya waktu, banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara masih diberi kesempatan yang indah, ini pertanda kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Sampai di bulan Desember ini, di penghujung tahun ini, kalau kita mengingat kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dari Januari 2023 sampai dengan bulan Desember, memasuki akhir tahun, saya dan saudara masih dipelihara dengan sempurna. Ini anugerah terbesar dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu gunakan kesempatan yang indah ini untuk kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita boleh memiliki perenungan yang mendalam atas kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember ini. Oleh karena itu hari ini saya rindu kita belajar masih seputar Natal, seputar kelahiran. Oleh karena itu saya ajak kita semua membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 hingga ayat yang ke-56. Ya. Lukas pasal yang pertama ayat 39 hingga ayat yang ke-56. Pembacaan kita cukup panjang, tapi saya rindu kita semua sama-sama membacanya. Saya akan baca ayat 39, kita bergantian hingga ayat 56. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya dan saudara baca pada pagi hari ini adalah kisah yang luar biasa dari dua orang ibu yang berbahagia. Saya senang sekali merenungkan kebenaran ini. Saya belajar dari kedua ibu yang sangat berbahagia ini, yaitu Maria dan Elizabeth.
Mereka dua orang sosok yang sederhana, wanita hebat yang luar biasa yang dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dalam segala keterbatasan mereka, dalam segala pergumulan mereka, Tuhan pakai dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Elisabeth seorang perempuan yang sudah lanjut umurnya, namun oleh anugerah Tuhan, di usianya yang lanjut ia dipakai Tuhan melahirkan seorang anak yang luar biasa yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, Maria seorang perempuan muda dipakai Tuhan melahirkan seorang anak yang luar biasa yang dinamai Yesus Kristus. Mereka dua orang ibu yang sangat luar biasa. Dan kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup mereka, dikatakan dalam ayat 39, beberapa waktu kemudian Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dia pergi mengunjungi sepupunya yang bernama Elisabeth. Karena malaikat Tuhan telah menceritakan kepada Maria bahwa Elisabeth juga sedang mengalami hal yang luar biasa seperti yang Maria alami. Dan Maria langsung pergi mengunjungi Elisabeth, anaknya itu atau sepupunya itu. Apa yang saya dan saudara pelajari dari sini? Hal penting yang saya dan saudara bisa pelajari adalah Natal itu mengajarkan saya dan saudara apa artinya keluarga. Amin Bapak Ibu. Amin. Natal itu mengajari saya dan saudara apa artinya sebuah hubungan, sebuah keluarga yang dibangun. Maria pergi mengunjungi saudaranya Elisabeth. Dalam kunjungannya itu ia sedang dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa dan ia mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi sukacita dengan Elisabeth. Dia pergi mengunjungi saudaranya. Harusnya Natal dimaknai dengan bagaimana saya dan saudara memperhatikan dan memulihkan hubungan di antara kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Maria dan Elisabeth ini sepupu. Dan ketika mereka dipakai Tuhan luar biasa, ia langsung pergi ke sebuah kota di Yehuda, kemungkinan itu Hebron. Ia mengunjungi saudaranya. Mereka berbagi sukacita, berbagi pengalaman yang luar biasa. Kekeluargaan itu penting dibangun. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagaimanapun saya dan saudara memiliki masalah dalam keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan saudara bersaudara. Natal mengajarkan saya dan saudara arti sebuah keluarga. Amin Bapak Ibu. Ini yang perlu saya dan saudara bangun kembali di hari Natal ini. Belajar dari dua orang ibu yang luar biasa. Berapa banyak di antara saya dan saudara tidak lagi memperhatikan hubungan saudara bersaudara. Kenapa? Karena kita tidak memahami arti Natal yang sebenarnya. Saya baca firman Tuhan ini, saya renungkan. Saya nangis
Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya mau belajar dari Maria dan Elizabeth. Mereka bersaudara. Natal ini mengajarkan sebuah hubungan yang mendalam. Saling mengunjungi satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Ini Natal. Akhir-akhir ini banyak kehilangan hubungan di antara saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita banyak kehilangan hubungan itu. Tapi Natal mengembalikan hubungan. Tahukah saya dan saudara, Allah itu datang mengunjungi kita. Dia mengembalikan hubungan yang telah hilang antara kita dengan Allah. Dan kalau Maria melakukan ini, membangun kekeluargaan dengan sepupunya Elizabeth, ini juga mengajarkan saya dan saudara bahwa kekeluargaan adalah satu hal yang mutlak yang tidak bisa dipisahkan dalam hubungan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Hal yang kedua, Natal itu kita berbagi salam. Amin Bapak Ibu. Kata salam di sini bukan hanya sekedar say hello, tapi salam di sini adalah sebuah ucapan yang lahir dari hati yang tulus, yang di dalamnya mengandung sukacita, mengandung damai sejahtera. Bapak Ibu perhatikan ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, dikatakan di sini bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Ini salam yang sesungguhnya. Ini ucapan yang sesungguhnya. Ini kata-kata yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar salam seperti kita berjumpa di hari Minggu dan lain sebagainya, bukan. Tapi ucapan ini mengandung makna yang sangat dalam. Bahwa hati saya dan saudara, hidup kita, seluruh keberadaan kita harusnya dikuasai oleh salam Allah yang sesungguhnya. Kata salam di sini diterjemahkan dari kata Irene, bahasa Yunaninya. Yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani salom, salom, salom yang kita ucapkan setiap hari. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Salom itu memiliki arti hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Hubungan kita dengan diri kita dipulihkan. Itu salom. Dan ini yang harus saya dan saudara bagikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, Natal itu berbagi. Berbagi sukacita, berbagi damai, berbagi apa yang ada dalam hidup saya dan saudara bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Istilah penuh dengan Roh Kudus di sini menunjukkan kepada ada kuasa ilahi yang menyelimutinya. Ada kuasa ilahi yang memenuhi seluruh hidupnya. Dan kepenuhan Roh Kudus itu menghasilkan sukacita yang luar biasa. Sehingga di sini lalu berserulah Elizabeth dengan suara nyaring,
diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Orang yang dipenuhi dengan Shalom Allah, di dalamnya ada Roh Kudus yang berkuasa. Amin. Dan kalau di dalamnya ada Roh Kudus yang memenuhi dan menguasai hidupnya, firman Tuhan berkata, ucapannya akan menjadi ucapan yang dikeluarkan mengandung berkat. Amin. Sehingga Elisabet berkata begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ini ciri khas orang yang dipenuhi dengan roh. Perkataannya, ucapannya adalah ucapan yang mengandung berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab kalau kita mau jujur, kadang-kadang ucapan kita, perkataan kita tidak mengandung berkat kadang-kadang. Tapi di hari Natal ini, mari kita perkatakan berkat bagi orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari perkatakan berkat. Kalau hari-hari yang lalu, hari-hari di masa lalu saya dan saudara kita jarang memperkatakan berkat. Mari di hari Natal ini kita perkatakan berkat. Diberkatilah engkau. Diberkatilah buah kandunganmu. Buah kandungan di sini bicara tentang rahim Maria yang sedang mengandung Yesus. Diberkatilah keluargamu. Belajar untuk memperkatakan berkat. Bagi keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita. Belajar perkatakan berkat bagi mereka. Jangan kutuk istri, jangan kutuk suami, jangan kutuk anak-anak, jangan kutuk tetangga, jangan kutuk saudara. Tapi mari belajar perkatakan berkat. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Mungkin kita berpikir begini, Pak Pendeta, susah. Saya ini disakiti Pak Pendeta, tidak bisa saya mengucapkan berkat. Tidak bisa saya mengucapkan berkat. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Amin Bapak Ibu. Kalau ada yang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Ada yang berani begitu? Kalau ada yang ambil bajumu, kasih jaketmu. Ada Bapak Ibu? Atau baru dia ambil baju, sakatopo sulari naik. Betul Bapak Ibu? Dia baru ancam tangan kanan sumendarat di pipi kanan. Natal mengajarkan saya dan saudara untuk saling memberkati. Amin. Bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan, ayo kita saling memberkati. Ayo kita saling memberkati. Natal itu harus begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu kata Elisabet. Artinya begini, Natal itu mengajarkan siapa saya dan saudara. Elisabet tahu siapa dirinya. Elisabet kenal siapa dirinya. Dan siapa Maria yang datang mengunjunginya. Elisabet menyebut Maria walaupun Maria masih muda. Elisabet menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Maria mengenal siapa dirinya dan siapa Maria. Natal mengajarkan kita untuk mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita ini orang-orang luar biasa. Kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita ini orang-orang yang dicari Tuhan. Kita ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa itu Bapak Ibu sekalian. Natal mengingatkan siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Ayat 44 bilang begini, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Akan terlaksana. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mendengar ini, mendengar ucapan dari Elizabeth yang luar biasa ini, Maria sambut perkataan itu dengan sebuah nyanyian pujian yang luar biasa. Dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Semua yang disampaikan oleh Elizabeth kepada Maria disambut oleh Maria dengan pujian bagi Tuhan, dengan kemuliaan bagi Tuhan, dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Pujian Maria adalah pujian yang mengandung kemuliaan bagi Tuhan atas apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Natal itu mengajarkan saya dan saudara bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan. Amin. Makanya tema Natal kita tahun ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Ya. Itu tema Natal kita tahun ini. Jadi Natal itu mengajarkan saya dan saudara bagaimana kita memuji Tuhan. Sama seperti Maria memuji Tuhan buat segala peristiwa kebaikan kemurahan yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya. Mari belajar dari sosok Maria. Ketika ia dipakai Tuhan, dia bilang begini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sumber sukacita Maria, sumber kebahagiaan Maria, dikatakan Allah yang adalah juru selamatku. Itu puncak sukacitanya, itu puncak kebahagiaannya. Itu sumber damai dalam hidupnya. Itu sebabnya dia bilang, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Jadi kegembiraan dalam hidup saya dan saudara, sukacita dalam hidup saya dan saudara, bukan karena apa yang ada pada kita saat ini. Bukan karena uang, karena harta, karena takhta kedudukan yang saya dan saudara miliki, bukan. Tapi Alkitab mengajarkan, hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Amin. Mari letakkan damai kita, letakkan kegembiraan kita, letakkan sukacita kita di dalam Allah yang telah menjadi juru selamat saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Ini pujian Maria. Kalau Bapak Ibu baca lagi ayat per ayat di sini, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya kudus, dengan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasa dan perbuatan tangannya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari taktanya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menolong Israel dan ia menggenapi janjinya. Ini inti dari pujian Maria. Dia memuji Allah. Dia mengungkapkan bagaimana karya Allah yang Allah kerjakan dalam hidup Maria. Dan dikatakan di sini ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sampai kemungkinan sekali Maria pulang sampai Yohanes Pembaptis lahir. 3 bulan ia tinggal di sana bersama dengan saudara. Natal itu mengajarkan saya dan saudara, selalu ada tempat di hidup kita bagi orang lain. Amin. Maria tinggal
3 bulan bersama dengan sepupunya Elizabeth. Jadi saya tutup pemberitaan firman ini dengan katakan, selalu ada tempat di hati saya dan saudara bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Selalu ada tempat. Jangan tidak ada tempat Bapak Ibu sekalian. Elizabeth membuka rumahnya 3 bulan tinggal. Maria tinggal dengan Elizabeth. Artinya Maria memberi kesempatan. Maria membuka kehidupannya. Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Elizabeth melayani Maria. Maria melayani Elizabeth sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam hidup ini, mari kita juga saling melayani satu dengan yang lain. Ada tempat di hati kita bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang Tuhan harapkan dalam perayaan Natal tahun ini. Supaya Natal kita tahun ini menjadi Natal yang membawa pemulihan di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, suami, istri, atau siapapun di antara saya dan saudara. Ada pemulihan yang terjadi karena damai Natal melimpah atas hidup saya dan saudara. Amin. Buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita.